Loh, katanya pimpinan perusahaan besar. Tapi datang ke sini nggak ada sopan santunnya sama sekali. Stop. Saya minta Tante berhenti gangguin Arga. Jangan coba-coba Tante pengaruhi Arga dan bikin Arga menjadi jahat dan licik sama seperti Tante. Jadi kamu datang ke sini mau belain Arga. Terharu banget saya. Jangan tes kesabaran saya, Tante. Tante pikir saya nggak bisa berbuat nekat. Setelah saya tahu, Tante dengan sengaja ingin menghancurkan perusahaan saya. Kamu ngomong seperti ini memang punya bukti. Print out email Arga ke Tante. Orang IT saya sudah membongkar semuanya. Tante nggak bisa berkelit lagi. Mulai sekarang, saya minta Tante stop gangguin Arga. Kalau Tante masih gangguin Arga, saya akan lapor Tante ke polisi. Dan Tante akan masuk kembali ke penjara. Arga ya? Nggak berguna dia. Ibu kenapa bisa sampai pingsan di rumah sakit ini, Bu? Apa alasan yang aku harus kasih ke Putri? Aku nggak mau Putri tahu soal ini. Ibu. Bu, apa yang Ibu rasain? Ibu masih pusing ya? Enggak sayang, Ibu udah mendingan, kamu gak usah khawatir ya. Gimana aku nggak khawatir sama Ibu? Pasti ada sesuatu kan yang Ibu tutupin. Ibu sampai sesedih ini, Bu. Ibu bahkan sampai pingsan loh. Tolong bilang sama aku, Bu, sebenarnya ada apa? Karena Ibu tuh seolah-olah takut kehilangan aku. Semua ibu tuh pasti takut kehilangan anaknya, sayang. Kamu gak usah khawatir ya. Yang penting sekarang ibu udah baikan.
Ibu begitu karena ibu tuh sayang sama kamu. Kenapa ya? Gue ngerasa ibu sengaja gak mau jawab pertanyaan gue. Ibu selalu berkelit dan seolah gak pengen bahas masalah yang sebenarnya. Maafin ibu, Put. Baru kali ini ibu ngerasa nggak sanggup untuk jujur sama kamu. Ibu masih berharap semua ini cuma mimpi buruk yang segera berlalu saat ibu membuka mata. Gue yakin ibu pasti lagi nyimpen masalah yang berat. Sampai ibu gak bisa ceritain semuanya ke gue. Duduk dulu, Bu. Iya, sayang. Mi? Hei. Kamu kenapa? Kamu kenapa nggak bilang pipi sih kalau kamu pingsan? Aku ambilin air dulu ya buat ibu, Pak. Ya. Untung Putri hubungin Pipi. Maafin Mimi ya, Pi, karena nggak kabarin Pipi. Dia Mimi nggak mau bikin Pipi khawatir aja sih. Mimi tuh begini sebenarnya kecapean karena Mimi terlalu mikirin. Mimi pasti masih mikirin soal Putri. Ibu kayak gini karena mikirin aku. Emangnya aku kenapa, Bu? Enggak, Put. Ibu mikirin kamu sama Pangeran. Kita tuh pingin kamu tuh ke jenjang yang lebih berikutnya. Hampir aja aku keceplosan di depan Putri. Tapi untung Pipi bisa ngalihin pembicaraan. Semoga aja Putri nggak curiga. Pangeran udah menyatakan niatnya untuk ngelamar aku, Pak. Bu. Nih. Pasti sebentar lagi Pangeran akan datengin Bapak dan Ibu buat bahas soal acara resmi lamarannya nanti. Itu berita bahagia, Put. Itu yang kita tunggu-tunggu ya, Mi. Pokoknya nanti kalau udah jadi, kita bikin semewah-mewahnya untuk kamu sama Pangeran. Serahin sama Pipi. Doain semoga lancar ya. Amin. Selamat ya, Nana Putri. Hanya satu yang bisa membuktikan semua ini. Aku harus tes DNA untuk mendapatkan jawaban yang paling akurat. Putri itu anak kandungku atau bukan? Bu,
Ibu kenapa lagi? Ibu mau kamu cantik sayang. Di hari yang bahagia buat kamu. Kita ke salon ya. Putri pasti curiga, Mi. Tadi Mimi tiba-tiba pingsan di rumah sakit. Mimi kan gak pernah ke sana sebelumnya. Iya, Pi. Tadi Putri juga bahas itu. Ya Mimi coba untuk berkelit supaya Putri nggak curiga. Lagian ngapain sih Mimi ke rumah sakit mau tanya kalau Putri bukan anak kandungnya Mimi? Pipi juga nggak habis pikir. Kenapa sih Mimi seperti ini? Ada apa sih? Itu dokumen saya kan, Sus? Iya, Bu. Saya bisa lihat kan, Sus? Masukin lagi, Syah. Sus? Kenapa dimasukin? Itu kan udah ada. Maaf, Bu. Kami nggak bisa menunjukkan rekam medisnya ke Ibu karena datanya bersifat rahasia. Aku akan simpan dulu soal ini. Karena kalau aku cerita sekarang, Pipi pasti nganggap aku berlebihan mikirin masalah ini. Aku harus lidikin semuanya sampai aku dapat buktinya. Karena aku nggak mau mimpi buruk ini jadi kenyataan. Udah, Mimi istirahat aja dulu. Ya, gak usah banyak pikiran.